Oke, halo semuanya. Selamat datang di presentasi kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Arifuddin dengan NIM 270413061. Rekan saya Zahira Nabian Musin dengan NIM 230413065. Rekan saya yang satunya lagi Yefta Yudhistira Deo Lawaherila dengan NIM 230413068. Terus berikutnya Komiratul Zahra dengan NIM 230413072 dan yang terakhir Egi Kurniawan dengan NIM 230413089. Pada kali ini kami akan membahas mengenai tantangan etika dan dilema etika profesi masa depan. Dalam dunia yang terus berubah, etika menjadi elemen fundamental untuk menjaga keseimbangan antara teknologi, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini kita akan membahas pentingnya etika profesi, tantangan yang muncul, serta bagaimana kita dapat menghadapi dilema yang semakin kompleks. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pentingnya etika dalam profesi di era modern. Mengapa etika profesi penting di era modern? Jawabannya yaitu pentingnya etika sebagai landasan dalam menjaga integritas dan kredibilitas di dunia profesional. Yang pertama yaitu menjaga integritas. Integritas sangat penting dalam membangun kepercayaan antara profesional dan klien, serta di antara rekan kerja. Ketika profesional menunjukkan integritas, profesional memperkuat reputasi dan organisasi di tempat kerjanya. Yang kedua yaitu ada kredibilitas. Profesional yang memenuhi standar etika yang tinggi akan dihormati dan dipercaya oleh klien dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pentingnya menjaga etika dalam lingkungan profesional. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Dengan mematuhi standar etika, profesional menunjukkan komitmen mereka terhadap perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua ada kualitas layanan. Profesional yang berpegang pada prinsip etika akan lebih cenderung memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien. Dan yang ketiga ada menghindari konflik kepentingan. Etika profesi membantu mencegah praktik-praktik tidak etis seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pedoman etika profesi ini, profesional dapat menghindari situasi yang dapat merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Yang kedua, relevansi etika di era digital. Mengapa etika semakin penting di era digital? Yang pertama yaitu ada privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan secara digital, etika dalam penggunaan dan perlindungan data menjadi krusial untuk menjaga privasi individu. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan yaitu AI dan algoritma otomatis membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti dalam rekrutmen, kesehatan, dan kredit. Transparansi dan keadilan dalam keputusan ini sangat penting. Yang ketiga, yaitu manipulasi informasi dan berita palsu. Media sosial dan internet mempercepat penyebaran informasi, termasuk berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, dampak globalisasi dan digitalisasi terhadap standar etika. Yang pertama, ada perbedaan standar etika antar budaya. Globalisasi membawa keragaman budaya dan nilai dalam suatu ruang digital, yang menimbulkan tantangan dan penerapan standar etika yang seragam. Yang kedua yaitu kompleksitas dalam hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai privasi, keamanan, dan perlindungan data, yang menyulitkan organisasi global untuk mematuhi standar etika yang konsisten. Dan yang terakhir ada tekanan persaingan global. Persaingan dalam pasar global seringkali mendorong perusahaan untuk mengesampingkan standar etika demi keuntungan ekonomi. Misalnya dengan memanfaatkan data konsumen secara agresif. Yang ketiga, ada tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi ini meliputi yang pertama yaitu melindungi kepentingan publik. Etika profesi membantu memastikan bahwa praktik profesional selalu memprioritaskan kesejahteraan publik, menjaga keamanan, serta menghindari tindakan yang merugikan. Yang kedua, ada membangun kepercayaan dan integritas di dalam profesi.
Kode etik memberikan standar perilaku yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesional di bidang tertentu. Dan yang terakhir, meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan. Etika profesi memberikan kerangka kerja untuk mengatasi konflik kepentingan, baik di antara profesional dan klien maupun antar sesama profesional. Yang terakhir, prinsip-prinsip utama etika profesi. Yang pertama ini ada prinsip kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Nah, pengertiannya yaitu yang pertama kejujuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran ditafsirkan sebagai suatu sifat atau keadaan jujur, ketulusan hati, atau kelurusan hati. Ini berarti tidak berbohong, berkata apa adanya, dan tidak curang dalam permainan atau situasi lain. Yang kedua ada tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut KBBI yaitu sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Yang ketiga, integritas. Integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Dan yang terakhir ada keadilan. Keadilan ini didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara setara, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. 2. Penerapan prinsip etika di berbagai profesi. Yang pertama yaitu ada profesi kedokteran. Dalam kejujuran, di dalam profesi kedokteran ini yaitu menyampaikan diagnosis dan risiko perawatan kepada pasien secara transparan. Dan untuk tanggung jawabnya yaitu memberikan perawatan terbaik yang mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua, ada profesi hukum. Dalam profesi hukum, integritasnya yaitu mempertahankan kerahasiaan klien dan bertindak tanpa konflik kepentingan. Kemudian keadilannya yaitu memberikan pembelaan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang atau status klien. Dan yang terakhir ada profesi akuntansi. Dalam profesi akuntansi, kejujuran ini melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan tidak memanipulasi data. Sedangkan untuk tanggung jawabnya yaitu mengikuti standar pelaporan dan menjaga kepentingan pemegang saham serta publik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai tantangan etika profesi di masa depan. Untuk tantangan sendiri itu ada berbagai macam, mulai dari kompleksitas teknologi baru, globalisasi dan standar yang berbeda, dan yang lainnya. Yang pertama itu ada kompleksitas di teknologi baru. Dalam era modern ini, teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain, dan otomatisasi telah membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, kemajuan ini juga membawa kompleksitas etis yang perlu kita pahami dan atasi. Perkembangan teknologi canggih. Yang pertama ini kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain, dan otomatisasi menghadirkan peluang besar, tapi juga menciptakan kompleksitas etis. Yang kedua ada dilema etika teknologi. AI dan algoritma yang tidak transparan bisa berpotensi bias, sedangkan blockchain yang mendukung transparansi juga memiliki tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan. Yang selanjutnya, globalisasi dan standar berbeda. Globalisasi telah menyatukan dunia, tetapi juga membawa tantangan etika baru. Ketika organisasi beroperasi di berbagai negara dengan budaya yang beragam, nilai-nilai etika yang seragam menjadi sulit untuk diterapkan. Di sini ada poin-poin dari globalisasi dan standar yang berbeda itu, mulai dari etika lintas budaya, tantangan dalam mengelola perbedaan standar, dan juga menghindari tindakan yang kontradiktif. Yang untuk pertama, etika lintas budaya. Ketika bekerja di lingkungan yang semakin global, nilai etika yang diterima di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain. Yang selanjutnya, tantangan dalam mengelola perbedaan standar. Organisasi multinasional sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar etika yang seragam, terutama di bidang yang melibatkan interaksi antar budaya. Yang terakhir, menghindari tindakan yang kontradiktif.
Kebutuhan untuk menghindari praktik yang mungkin tidak etis di suatu negara, meskipun diterima secara lokal, untuk menjaga kredibilitas atau kepercayaan perusahaan dan kepercayaan global. Poin selanjutnya yaitu privacy dan perlindungan data. Di era digital ini, data adalah aset yang paling berharga, tapi juga paling rentan. Bagaimana kita mengelola data dengan cara yang etis adalah tantangan besar di zaman ini. Untuk poin-poinnya, yang pertama, era digital yang rentan. Maksudnya itu pengumpulan data secara masif atau berskala besar melalui internet, media sosial seperti ada Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, dan aplikasi membuat data pribadi mudah disalahgunakan. Untuk berikutnya, risiko terhadap data pribadi. Dalam pengelolaan data, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi tantangan utama dalam menjaga etika dan keamanan privasi. Untuk poin terakhir, dilema transparansi versus privacy. Seringkali profesional dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk transparansi dalam proses kerja dan kebutuhan untuk menjaga privasi individu. Terus, untuk poin berikutnya, dampak teknologi terhadap interaksi manusia. Jadi ini lebih membahas mengenai apa saja sih dampak positif negatifnya teknologi itu terhadap interaksi manusia. Teknologi telah membawa kemajuan luar biasa dalam kehidupan manusia, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Dampaknya terhadap hubungan sosial dan profesional menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Apa saja sih bidang-bidang atau poin-poin dalam dampak teknologi terhadap interaksi manusia? Yang pertama itu ada keterasingan sosial. Teknologi yang semakin canggih berpotensi mengurangi interaksi langsung antar manusia, menimbulkan isolasi sosial atau sesuatu yang mengharuskan orang tersebut mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perubahan dalam pola komunikasi. Komunikasi profesional yang dulunya langsung kini banyak beralih ke platform digital yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memperumit hubungan antar rekan kerja. Yang terakhir, dampak pada etika profesional. Teknologi yang mengurangi interaksi tatap muka juga dapat memengaruhi persepsi kita tentang empati dan nilai kemanusiaan dalam berprofesi. Terus, pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Generasi muda membawa semangat baru ke dunia profesional, tetapi mereka juga membawa perspektif yang berbeda terhadap nilai dan etika. Yang pertama itu ada ekspektasi generasi baru. Generasi muda memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai-nilai profesional dan standar etika. Dua, kesenjangan nilai antar generasi. Generasi yang lebih tua mungkin memiliki pendekatan etika yang berbeda, sehingga ada tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai di tempat kerja yang notabene itu mungkin bercampur dengan generasi-generasi di bawahnya seperti generasi Gen Z ataupun Gen di bawahnya. Terus tantangan organisasi dalam menyelaraskan nilai. Perusahaan harus dapat menimbangkan nilai-nilai yang beragam ini agar tetap relevan dan dihargai oleh karyawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, kebutuhan akan transparansi atau keterbukaan. Di era informasi, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jadi harus diprioritaskan dari hal lainnya. Masyarakat menuntut keterbukaan atau dari organisasi dan individu profesional. Yang pertama, transparansi dalam proses kerja. Keterbukaan dalam proses kerja semakin diharapkan oleh masyarakat, terutama di bidang yang memiliki dampak besar pada publik. Dua, tekanan dan pasar dan juga publik. Banyak profesional harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi, yang terkadang membuat mereka harus mempertimbangkan etika di bawah tekanan untuk lebih transparan. Nah, keseimbangan antara etika dan ekspektasi. Menghadapi tekanan untuk bersikap terbuka, namun tetap memegang standar etika yang profesional adalah tantangan bagi sebagian besar profesi saat ini. Terus, yang terakhir untuk tantangannya adalah perubahan regulasi dan legalitas. Dinamika teknologi yang cepat membawa tantangan regulasi yang terus berubah, menuntut profesional untuk tetap waspada dan adaptif. Untuk poin-poinnya, yang pertama perubahan cepat dalam regulasi.
pemerintah di berbagai negara terus memperbarui aturan terkait penggunaan teknologi dan perlindungan data untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, kesulitan menyesuaikan regulasi baru. Profesional di bidang teknologi dan data harus terus memantau regulasi yang berubah-ubah dan menyesuaikan praktik mereka untuk tetap patuh secara hukum. Terus untuk poin terakhir, tantangan etika dalam regulasi yang belum jelas. Terkadang, regulasi tidak memberikan arahan yang cukup jelas mengenai standar etika, sehingga profesional harus mengambil keputusan etis sendiri tanpa panduan yang tegas. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai dilema etika dalam penggunaan teknologi. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi telah membawa manfaat luar biasa yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, penggunaan teknologi juga memunculkan tantangan etika yang kompleks. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa dilema etika utama yang muncul dari penggunaan teknologi canggih. Yang pertama, AI dan otomatisasi. Kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi telah menjadi tulang punggung transformasi digital di berbagai sektor, seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, juga memunculkan pernyataan etis yang tidak bisa diabaikan. Untuk manfaat AI sendiri, itu dapat memproses data dalam jumlah yang besar secara cepat, konsisten, dan objektif, di mana hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efisien. Misalnya, di sektor kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis hasil medis seperti MRI atau CT scan untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Di bidang bisnis, AI membantu optimalisasi rantai pasok dan analisis pasar secara real time. Kedua, ketergantungan berlebihan dan juga resikonya. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat menimbulkan masalah serius. Bias algoritma adalah salah satu contoh nyata, di mana ada data historis yang digunakan untuk melatih AI dapat mereplikasi dan memperkuat diskriminasi yang sudah ada. Misalnya, algoritma perekrutan tenaga kerja mungkin memprioritaskan kandidat berdasarkan gender atau latar belakang tertentu. Bayangkan sebuah skenario di mana rumah sakit menggunakan AI untuk menentukan prioritas perawatan pasien. Jika algoritma tersebut tidak dirancang dengan hati-hati, keputusan yang dihasilkan bisa saja tidak adil, misalnya diskriminasi pasien berdasarkan faktor sosial ekonomi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh AI dapat menimbulkan ketidakpercayaan, karena AI bekerja berdasarkan logika yang sering sulit dipahami manusia. Keputusan yang dihasilkan mungkin tidak dapat dijelaskan dengan jelas kepada pihak yang terkena dampaknya. Hal ini dapat menimbulkan kekurangan pertimbangan manusia, terutama dalam kasus yang membutuhkan empati atau pendekatan yang lebih fleksibel. Kedua, ada big data. Big data di sini merujuk pada pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang besar. Berasal dari berbagai sumber seperti internet, perangkat IoT, media sosial, dan transaksi digital. Teknologi ini menghadirkan potensi besar, namun juga membawa risiko yang memerlukan perhatian etis. Pertama, potensi dan juga risiko. Big data memungkinkan analisis perilaku dan preferensi individu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan. Namun skala besar pengumpulan data ini seringkali mengorbankan privasi individu, informasi pribadi seperti lokasi, riwayat pencarian, atau preferensi pembelian, di mana dapat diakses atau digunakan tanpa persetujuan. Yang kedua, prediksi dan juga diskriminasi. Big data memungkinkan prediksi perilaku seperti memungkinkan seseorang untuk membeli produk tertentu dengan kemampuan membayar mereka kredit. Namun, ini dapat menyebabkan diskriminasi jika digunakan tanpa bantuan etika yang jelas. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menolak memberikan pinjaman kepada seseorang berdasarkan profil data mereka, tanpa mempertimbangkan konteks atau keadaan aktual individu tersebut. Ketiga, keadilan dalam pengambilan keputusan. Big data sering digunakan untuk mendukung keputusan strategis, tetapi keputusannya tidak selalu mencerminkan keadilan. Misalnya, keputusan berbasis data dapat memperbesar kesenjangan sosial jika akses ke data hanya dimiliki oleh kelompok tertentu atau jika dampaknya tidak dirasakan secara merata di seluruh masyarakat. Ketiga, ada blockchain dan desentralisasi. Blockchain sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi, di mana setiap pengguna memiliki salinan data yang sama. Teknologi ini dikenal karena transparansi dan keamanannya. Juga dikenal karena menghadirkan tantangan baru di bidang etika. Manfaat sendiri, blockchain mendukung transparansi, karena semua transparansi dapat dilacak dan diverifikasi. Misal, dalam rantai pasok, blockchain memungkinkan konsumen mengetahui asal-usul produk secara detail, seperti asal bahan baku hingga proses.
Selain itu, teknologi ini meminimalkan manipulasi data karena perubahan apapun membutuhkan konsensus dari mayoritas jaringan. Kemudian untuk tantangannya sendiri, pertama ada tantangan privasi. Sifat transparansi blockchain itu menimbulkan masalah. Informasi yang sensitif seperti data atau keuangan atau data pribadi yang tersimpan di blockchain mungkin dapat diakses oleh siapa saja di jaringan. Meski menggunakan kriptografi untuk melindungi data, informasi tertentu seperti pola transaksi dapat diidentifikasi melalui alamat dompet digital. Misalnya dalam aplikasi blockchain keuangan, meskipun identitas pengguna anonim, pola pembayaran dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kebiasaan belanja mereka. Ketiga, keseimbangan antara transparansi dan juga privasi. Profesional harus menemukan cara untuk memanfaatkan transparansi blockchain tanpa mengorbankan privasi individu. Ini menjadi tantangan yang etis yang signifikan, terutama dalam aplikasi blockchain yang melibatkan data pribadi, seperti dalam sektor kesehatan maupun keuangan. Dengan potensi besar blockchain, penting bagi kita untuk memastikan bahwa penerapannya tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga melindungi hak privasi individu. Kemudian keempat ada cybersecurity dan juga etika. Di era digital, keamanan cyber menjadi salah satu kebutuhan utama, terutama dengan meningkatnya ancaman dari peretas, aktor negara, hingga kelompok kriminal. Namun implementasi langkah-langkah keamanan ini seringkali memunculkan dilema etika yang kompleks. Yang pertama, dari peningkatan ancaman cyber. Ancaman seperti ransomware, pencurian identitas, dan serangan terhadap infrastruktur penting memaksa organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang lebih ketat. Tindakan seperti pemantauan aktivitas pengguna, pembatasan akses, dan juga enkripsi data seringkali dilakukan untuk melindungi sistem yang vital atau yang penting. Misalnya, serangan ransomware pada rumah sakit dapat melumpuhkan layanan kesehatan, mengancam nyawa pasien, dan reputasi institusi. Kedua, dilema antara privasi dan keamanan. Upaya meningkatkan keamanan cyber seringkali berbenturan dengan privasi. Misalnya, pemantauan aktivitas online untuk mencegah serangan cyber dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Organisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi data dan menghormati hak individu atas privasi. Ketiga, aksesibilitas versus keamanan. Keamanan yang ketat dapat mengurangi aksesibilitas data yang memungkinkan menghambat inovasi juga kalau kolaborasi. Di sisi lain, data yang terlalu mudah diakses meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada media sosial. Media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Tetapi transformasi ini juga menghadirkan tantangan etika yang signifikan. Pertama, pelanggaran privasi. Pengguna seringkali membagikan data pribadi seperti lokasi, kebiasaan, atau informasi keluarga yang dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan lainnya. Misalnya, unggahan lokasi liburan di media sosial dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan bahwa rumah pengguna sedang kosong. Kedua, anonimitas dan penyalahgunaan. Anonimitas di media sosial memungkinkan pengguna mengungkapkan pendapat tanpa takut dampak langsung, tetapi juga memfasilitasi perilaku negatif seperti cyberbullying dan ujaran kebencian. Ini dapat merusak kesehatan mental dan emosional korban. Media sosial membutuhkan regulasi dan juga edukasi untuk memastikan platform ini tetap bermanfaat tanpa melanggar etika. Kemudian yang terakhir, ada deepfake dan manipulasi konten. Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan manipulasi konten visual dan audio dengan tingkat realisme tinggi. Meski memiliki potensi positif, teknologi ini juga menghadirkan risiko besar terhadap etika dan keamanan. Yang pertama, penyebaran informasi palsu. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi atau memanipulasi opini publik. Contohnya, seorang dapat dibuat terlihat atau terdengar melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan, di mana ini dapat merusak reputasi mereka. Kedua, tujuan kriminal. Teknologi ini juga digunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pemerasan. Deepfake dapat digunakan untuk meniru suara atau wajah seseorang, misalnya untuk menipu rekan kerja agar mengirimkan dana perusahaan. Misalnya seorang pelaku menggunakan suara deepfake CEO untuk meminta transfer uang dari Departemen Keuangan. Untuk menghadapi ancaman ini, pengembangan teknologi pendeteksi deepfake serta regulasi yang ketat menjadi sangat penting. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai
strategi menghadapi tantangan dan dilema etika profesi di masa depan. Perubahan teknologi dan dinamika global yang terus berkembang menciptakan tantangan baru dalam menjaga standar etika di berbagai profesi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan dan dilema etika di masa depan. Strategi ini tidak hanya membantu profesional dalam menjaga integritas dan tanggung jawab saja, tetapi juga memastikan mereka bahwa inovasi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada meningkatkan pentingnya kesadaran etika. Kesadaran etika yang tinggi merupakan fondasi bagi setiap profesional untuk mengenali batasan-batasan moral dalam pekerjaan. Pemahaman yang baik mengenai etika memungkinkan para profesional merespon secara tepat terhadap konflik atau dilema etis yang muncul di tempat kerja. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran etika adalah pendidikan dan pelatihan etika secara berkala perlu dilakukan karena dapat membantu para profesional untuk terus mengikuti pedoman moral dan hukum yang relevan dengan konteks kerja mereka. Lalu untuk yang selanjutnya ada regulasi yang kuat. Regulasi baru diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat agar dapat mengatur tindakan dari para profesional. Salah satu regulasi yang perlu diperhatikan adalah regulasi privasi data dan penggunaan AI karena kedua hal tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan. Lalu untuk strategi yang selanjutnya itu ada kode etik profesi yang adaptif. Kode etik yang adaptif diperlukan untuk menjaga integritas profesional di tengah-tengah perubahan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menambahkan panduan khusus tentang penggunaan teknologi baru seperti AI, Big Data, dan blockchain. Lalu kode etik yang dibuat tuh harus mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan responsivitas yang tinggi, kode etik tidak hanya menjadi panduan statis, tetapi juga dapat menjadi alat yang relevan untuk menghadapi tantangan baru di setiap era. Lalu untuk strategi yang selanjutnya itu ada mendorong transparansi dalam teknologi. Transparansi dalam teknologi penting untuk membangun kepercayaan publik. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan transparansi dalam pengembangan AI, algoritma, dan big data. Harus dijaga untuk membantu masyarakat memahami penggunaan teknologi serta dampaknya, sehingga mereka akan merasa lebih aman dan percaya. Lalu, untuk strategi yang terakhir itu ada pengembangan teknologi berbasis etika. Pengembangan teknologi yang berbasis etika sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip moral yang dapat melindungi hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Merancang teknologi dengan memperhatikan nilai etika sejak awal dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan atau contohnya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu teknologi yang harus dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna tanpa menguak privasi atau kebebasan mereka. Lalu, teknologi harus berpusat pada manusia sehingga pengalaman pengguna akan merasakan keamanan, adil, dan transparan. Lalu yang terakhir itu, dalam setiap tahap desain, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak memperkuat bias atau ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut di bagian studi kasus. Di bagian studi kasus ini kita akan membahas tentang AI dalam diagnosis medis. Kecerdasan buatan atau AI kini menjadi salah satu inovasi paling revolusioner dalam dunia kesehatan, terutama dalam bidang diagnosis medis. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengenali pola yang tidak selalu terlihat oleh manusia, AI membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam mendiagnosa berbagai penyakit. Salah satu penggunaan AI dalam diagnosis medis adalah analisis pencitraan medis, seperti sinar X,
MRI, dan CT scan. AI yang dilengkapi dengan algoritma pembelajaran yang mendalam atau deep learning dapat mendeteksi kelainan pada gambar medis, seperti tumor atau retakan tulang, dengan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian tantangan dan dilema AI dalam diagnosis medis. Pertama yaitu di bagian bias algoritma. Algoritma AI dilatih dengan data yang ada dan data tersebut mengandung bias atau data yang tidak representatif dari populasi tertentu. Maka algoritma yang dihasilkan juga akan bias yang dapat menyebabkan diagnosis yang tidak akurat. Kemudian di bagian privasi data, penggunaan AI dalam diagnosis medis melibatkan kumpulan analisis data dalam jumlah yang sangat besar, membuat adanya resiko terjadinya penyalahgunaan data. Kemudian di bagian akuntabilitas, jika terjadi kesalahan diagnosis yang disebabkan oleh AI, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah itu pembuat AI, rumah sakit, atau dokter? Hal ini menyebabkan kerumitan dalam menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam hukum dan etis. Di bagian isu privasi dan etika dalam aplikasi kesehatan atau mHealth, perkembangan teknologi kesehatan, khususnya mobile health, telah mengubah pengelolaan sistem kesehatan secara global. Inovasi ini memungkinkan layanan kesehatan dapat diakses secara jarak jauh, mengurangi hambatan geografis, dan meningkatkan aksesibilitas terutama masyarakat di daerah terpencil. Lalu apa saja dampak penggunaan data sensitif dalam mHealth terhadap hak privasi? Namun di balik revolusi kesehatan digital yang dianggap memudahkan, terdapat tantangan etika, terutama terkait hak privasi pengguna, di mana resiko penyalahgunaan data dapat mengancam hak privasi pengguna, misalnya penggunaan data tanpa persetujuan. Untuk melindungi privasi dalam mHealth, kebijakan keamanan yang kuat sangat diperlukan. Penggunaan enkripsi dan kontrol akses yang ketat penting dalam melindungi data pribadi. Transparansi tentang bagaimana data pengguna akan digunakan juga sangat penting. Kemudian kita akan mulai di bagian kesimpulan. Etika merupakan landasan esensial dalam dunia profesional, terutama di era digital yang penuh tantangan dan dilema baru. Kemajuan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain menuntut para profesional untuk menjaga privasi, transparansi, dan tanggung jawab. Tantangan globalisasi dan standar etika lintas budaya memperkuat kebutuhan akan regulasi adaptif dan kesadaran etika yang sangat tinggi. Studi kasus terkait AI dalam kesehatan dan resiko deepfake menyoroti pentingnya etika dalam memitigasi dampak negatif teknologi. Untuk masa depan, profesional diharapkan mampu beradaptasi secara bertahap dalam mempertahankan standar etika yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next presentation. Bye.